yakin. Kenapa? Sebelum 1 abad Nahdlatul Ulama kemarin, itu Gus Yahya Stakuf itu sudah kita undang. Kita undang untuk datang ke Ampel, kita pertemukan dengan beberapa keturunan dari pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Sehingga kita berikan pemahaman bahwasanya Gus Dur sendiri belajar NU itu belajar kepada Kiai Umar Burhan. Pertanyaannya kan begini, siapa Kiai Umar Burhan? Kan begitu. Kiai Umar Burhan itu adalah putra dari Kiai Burhan yang menjadi bendahara pertama berdirinya Nahdlatul Ulama. Itu satu. Yang kedua, Langgar Gipo yang selama ini pernah ditugaskan oleh Abu Ya Gufron kita untuk mencari keturunan Kiai Hasan Gipo. Jadi ketemulah dengan Gus Yunus itu kan, ketemu dengan Gus Yunus. Nah di sana ternyata memang ada sejarah bukan pembelokan, tapi ini sejarah ini tidak komplit, artinya tidak lengkap. Kalau selama ini yang di framing itu hanya 3 ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab dan Mbah Bisri Samsuri, ternyata muassis NU ini yang menjadi struktur itu ada 32. Termasuk diantaranya itu ada dari menantu Syekhona Khalil Daramuntoha. Ketika itu Daramuntoha beliau yang mewakili Syekhona Khalil untuk menemui 66 ulama itu. 66 ulama yang akan sowan ke Syekhona Khalil. Ternyata dari 66 itu ada 313 ulama, Kiai. Nah, ini tidak disampaikan. Bagaimana 3 ulama ini bisa mendirikan Nahdlatul Ulama, sementara mohon maaf Mbah Wahab Hasbullah ketika mendirikan Nahdlatul Wathon, beliau pada saat itu menjadi menantu Kiai Muso Kertopaten, menjadi menantunya orang Surabaya. Kita tahu jarak tempuh pada saat itu, kita bisa bayangkan ini tahun 1900 itu Jombang dengan Surabaya betapa sulitnya transportasi. Kemudian bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari yang belum dikenal di kalangan Surabaya bahkan mancanegara. Mohon maaf, tulisan Rois Akbar itu bukan pada masa Mbah Hasyim hidup. Ini sudah pernah kita sampaikan. Kapan? Ketika kita berbicara itu dengan putune Mbah Wahab, dengan cucunya Mbah Wahab sendiri. Jadi Rois Akbar itu gelar yang diberikan oleh Mbah Wahab Hasbullah ketika Mbah Hasyim sudah tidak ada. Kenapa? Karena Mbah Hasyim Asy'ari tidak berkenan dengan gelar seperti begitu. Tapi karena ini adalah penghargaan agar apa? Agar semua orang-orang yang mengaji kepada Hadratus Syekh ini bisa memahami apa yang dimaksud oleh Hadratus Syekh. Barang siapa yang membesarkan merumat Nahdlatul Ulama, maka aku doakan anak cucunya husnul khotimah. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, gelar Hadratus Syekh itu yang memberikan juga Mbah Wahab Hasbullah. Ibarat begini, Mbah Wahab Hasbullah itu kemana-mana. Yang ke luar negeri itu Mbah Wahab Hasbullah dengan Kiai Raden Asnawi. Termasuk Komite Hijaz. Komite Hijaz ini bukan murni sendiri dari Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Komite Hijaz itu sebelum NU ada, Komite Hijaz ini sudah dibentuk. Oleh siapa? Oleh amanat Syekh Nawawi kepada santri-santrinya. Makanya wajar kalau Syekh Nawawi harus diakui sebagai inisiator berdirinya NU ini, baik itu melalui embrio tadi Taswirul Afkar, Serikat Dagang Ampel, kemudian Nahdlatul Tujjar, Nahdlatul Wathon,
kemudian ada lagi Jamiyatul Masajid, Takmirul Masajid, Jamiyatul Tahlil, kemudian Jamiyatul Ma'had, Jamiyatul Pesantren. Ini adalah embrio-embrio yang didirikan oleh keluarga besar Ampel. Maka daripada itu ada seseorang yang menulis bahwasanya yang memusuhi saya di tanah Jawa itu adalah keturunannya dari Syekh Ali Akbar. Syekh Ali Akbar itu siapa? Cucunya dari Mbah Ampel. Keturunannya mereka mayoritas yang menjadi pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Ini tidak disampaikan oleh siapa? Enggak tahu memang PBNU. Apa karena memang PBNU tidak tahu, atau tidak tahu menahu, atau memang tidak mau tahu? Loh, ini pernah disampaikan oleh siapa? Oleh Gus. Jadi inilah, kita jeda sejenak ya. Ini kalau bicara NU semangat. Kemudian menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo kemarin itu, dari PBNU mengutus salah satu anggota Ansor yang bernama Jonathan untuk datang ke Langgar Gipo mengklarifikasi pernyataan teman-teman Langgar Gipo, karena teman-teman Langgar Gipo ini kan gabungan dari masing-masing duriyah para pendiri Nahdlatul Ulama. Ada putranya, ada keturunan Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz, Kiai Ridwan Abdullah, kemudian keturunan dari Mbah Umar Burhan, Kiai Zubair Gresik itu. Nah, kalau sejarah NU, kemudian Mbah Hasim dikatakan meminta restu kepada Habib Hasim. Ini kita nalar nih, bahwasanya embrio Nahdlatul Ulama Mbah Hasim tidak ikut mendirikan. Sementara NU ini berdiri ini berdasarkan kekeluargaan. Karena Mbah Hasan Gipo punya hubungan famili dengan Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah punya hubungan famili dengan Mbah Kahar. Mbah Kahar punya hubungan erat dengan Mbah Burhan. Mbah Burhan punya hubungan famili dengan Mbah Zubair. Mbah Zubair punya hubungan famili dengan, jadi masing-masing ini bereratan, saduluran. Kenapa kok bisa berhasil? Kenapa kok bisa berhasil mendirikan itu? Karena beliau tidak hanya bicara, tapi juga mengeluarkan dana itu. Artinya apa? Ada yang mendanai. Nggak mungkin kalau organisasi ini diplot atau dimonitori oleh orang luar, kemudian yang mendanai adalah orang-orang pribumi. Nggak mungkin. Jadi KP ini saduluran. Para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama itu, makanya kalau ingin mencari sejarah NU yang asli, bukan di Jakarta, tapi di Surabaya. Karena pendiri-pendiri NU itu banyak di Surabaya.